Di balik buku-buku sejarah yang rapi tersusun, terselip satu pertanyaan yang tak pernah benar-benar mati. Benarkah Soekarno wafat pada 21 Juni 1970? Ataukah itu hanyalah akhir yang disepakati bersama demi menutup bab paling kelam dalam perjalanan bangsa ini? Isu tentang Soekarno masih hidup telah lama beredar dari bisik-bisik rakyat hingga cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada yang menyebut jasadnya tak pernah benar-benar diperlihatkan secara utuh. Ada pula yang percaya bahwa sang proklamator disembunyikan, diasingkan, bahkan dilindungi oleh kekuatan yang tak tercatat dalam dokumen resmi negara. Semua ini tumbuh di tengah keheningan, larangan bicara, dan trauma politik yang membekas dalam sejarah Indonesia. Bung Karno bukan sekadar presiden. Ia adalah simbol perlawanan, ideologi, dan suara lantang kaum tertindas. Banyak yang meyakini, sosok sebesar itu terlalu berbahaya untuk dibiarkan tetap hidup di tengah pergolakan kekuasaan. Maka muncul dugaan, jika Bung Karno tidak dibunuh oleh waktu, mungkinkah ia dihilangkan oleh kepentingan? Cerita-cerita tentang makam yang sunyi, laporan medis yang tak pernah transparan, serta kesaksian samar dari orang-orang dekatnya menjadi bahan bakar bagi teori ini. Ada yang bersumpah pernah melihatnya di pengasingan, ada yang mengaku mendengar pesan terakhir yang tak pernah dipublikasikan. Benar atau tidak, misteri ini tetap menggantung, seperti luka sejarah yang belum sepenuhnya sembuh. Pernyataan ini bukan untuk menghakimi, melainkan mengajak kita merenung dan bertanya, apakah sejarah selalu menuliskan kebenaran, atau hanya versi yang diizinkan untuk diketahui? Dan jika Bung Karno benar-benar telah pergi, mengapa bayangannya masih begitu hidup dalam ingatan, ideologi, dan perlawanan rakyat hingga hari ini? Karena terkadang, yang benar-benar mati bukanlah manusia, melainkan kebenaran yang disembunyikan. Di video ini kami akan menjelaskan tentang pernyataan atau klaim bahwa Ir Soekarno masih hidup, dilihat dari sisi sejarah, asal-usul isu, psikologi masyarakat, hingga klarifikasi faktual. Agar pernyataan tersebut tidak disalahpahami. Insinyur Soekarno adalah sosok yang sangat besar pengaruhnya dalam sejarah Indonesia. Ia bukan hanya proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, tetapi juga simbol perjuangan, keberanian, dan perlawanan terhadap penjajahan. Karena besarnya figur ini, muncul berbagai narasi, mitos, dan teori konspirasi. Salah satunya adalah pernyataan bahwa Insinyur Soekarno sebenarnya masih hidup dan kematiannya direkayasa. Isu ini terus berulang dari masa ke masa, terutama di kalangan tertentu, dan sering dikaitkan dengan politik, mistik, maupun ketidakpuasan terhadap sejarah resmi. Latar belakang sejarah wafatnya Insinyur Soekarno. Secara fakta sejarah, Insinyur Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Usia, 69 tahun. Tempat, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Penyebab, komplikasi penyakit ginjal, jantung, dan tekanan darah. Jenazahnya disemayamkan dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, sesuai permintaan keluarga dan pertimbangan negara. Proses pemakaman dilakukan secara resmi dan disaksikan banyak pihak, termasuk keluarga, pejabat negara, dan masyarakat. Namun, disinilah kemudian muncul celah narasi alternatif yang memunculkan keraguan bagi sebagian orang. Pertanyaannya, mengapa isu ini terus hidup sampai sekarang? Bahkan kenapa banyak yang meyakini bahwa beliau benar-benar masih hidup? Alasannya, karena Soekarno adalah simbol, bukan sekadar manusia. Juga karena sejarah Indonesia penuh luka dan konflik narasi. Masyarakat juga sering mencari harapan dari masa lalu. Sehingga teori konspirasi selalu menarik dan dramatis. Jadi, karena beberapa alasan itulah, kami bisa memberikan kesimpulan bahwa pernyataan bahwa Insinyur Soekarno masih hidup adalah tidak berdasar secara fakta, melainkan berakar pada mitos, psikologi kolektif, dan romantisme sejarah. Soekarno telah wafat secara fisik, tetapi selain gagasannya hidup, semangatnya pun hidup. Namanya abadi dalam sejarah bangsa. Justru tugas generasi sekarang bukan menunggu Soekarno kembali, melainkan mewujudkan nilai-nilai perjuangannya, keadilan sosial, kedaulatan bangsa, dan persatuan Indonesia.
Asal-usul klaim, Soekarno masih hidup. 1. Minimnya dokumentasi publik saat itu. Pada era 1970-an, dokumentasi visual belum semasif sekarang. Informasi sangat dikontrol negara. Media massa berada di bawah pengawasan ketat. Hal ini memicu kecurigaan sebagian masyarakat karena tidak semua rakyat melihat langsung jenazah. Informasi hanya bersumber dari pengumuman resmi. 2. Situasi politik pasca 1965. Setelah peristiwa G30S 1965, Soekarno kehilangan kekuasaan secara bertahap. Status politiknya dipinggirkan. Narasi resmi Orde Baru cenderung mendiamkan atau membatasi pembahasan tentang Soekarno. Kondisi ini memunculkan asumsi kalau Soekarno masih hidup, negara tidak ingin rakyat tahu. 3. Kemunculan tokoh-tokoh yang mengaku Soekarno. Beberapa orang pernah muncul dan mengaku sebagai Soekarno. Mengklaim sebagai Soekarno yang disembunyikan. Menunjukkan kemiripan fisik atau kemampuan pidato. Namun, tidak satupun klaim tersebut terbukti secara ilmiah atau hukum. 4. Unsur mistis dan kepercayaan lokal. Dalam budaya Nusantara, tokoh besar sering dianggap tidak mati biasa. Ada kepercayaan tentang moksa, ruatan, atau menghilang. Soekarno sendiri dikenal dekat dengan simbol-simbol spiritual. Sering dikaitkan dengan ramalan Jayabaya. Dipersepsikan sebagai tokoh Ratu Adil. Ini memperkuat keyakinan sebagian orang bahwa Soekarno belum wafat, hanya ditarik dari dunia. Analisis psikologis dan sosial. 1. Kerinduan terhadap pemimpin karismatik. Banyak rakyat merasa bahwa era Soekarno penuh idealisme. Pemimpin setelahnya tidak sekarismatik. Ketidakadilan sosial masih terjadi. Maka dengan alasan itu sehingga muncul harapan bawah sadar. Kalau Soekarno masih hidup, Indonesia akan baik-baik saja. 2. Mekanisme penolakan realitas. Dalam psikologi bahwa kehilangan tokoh besar sering memicu denial. Sama seperti mitos Elvis Presley atau Adolf Hitler yang disebut masih hidup sampai saat seperti Soekarno. Jadi penyataan ini adalah fenomena global, bukan hanya di Indonesia saja. Klarifikasi fakta sejarah tentang kebenaran Soekarno hingga hari ini. 1. Tidak ada bukti medis yang menyangkal wafatnya Soekarno. 2. Makam Soekarno nyata dan diziarahi jutaan orang. Hampir setiap hari tidak sepi dari pengunjung atau peziarah. 3. Keluarga besar Soekarno mengakui tentang wafatnya. 4. Arsip negara dan kesaksian dokter mendukung fakta kematian. Tidak pernah ditemukan bukti DNA tandingan. Dokumen resmi kebohongan negara. Saksi kredibel yang membuktikan klaim tersebut. Dengan demikian, secara ilmiah, historis, dan hukum, pernyataan bahwa Insinyur Soekarno masih hidup tidak dapat dibenarkan. Jadi kesimpulan akhir dari pernyataan ini adalah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, secara historis dan medis dinyatakan telah wafat pada 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta. Kepergiannya disebabkan oleh penurunan kondisi kesehatan yang serius, terutama komplikasi penyakit ginjal, jantung, dan tekanan darah yang telah dideritanya dalam waktu lama. Kematian Insinyur Soekarno diakui secara resmi oleh negara, dibuktikan dengan pengumuman kenegaraan, pemakaman kenegaraan, penetapan makam di Blitar, Jawa Timur, serta pengakuan luas dari keluarga, pemerintah, sejarawan, dan masyarakat internasional. Hingga kini, tidak ada bukti ilmiah, hukum, atau historis yang sah yang menyatakan bahwa Insinyur Soekarno masih hidup setelah tanggal tersebut. Berbagai isu, spekulasi, atau teori konspirasi yang beredar tidak memiliki dasar fakta dan bertentangan dengan catatan sejarah resmi. Dengan demikian, dapat disimpulkan secara tegas dan objektif bahwa Insinyur Soekarno benar-benar telah meninggal dunia, dan warisan beliau tetap hidup melalui sejarah, pemikiran, serta jasa besarnya bagi bangsa Indonesia.